Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Adi Ganggi, NIM 190 130 064 dan rekan aku Farista, NIM 19011355. Nah, kami dari jurusan Teknik Industri Universitas Maluku Saleh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang langkah-langkah instalasi sistem komputer. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem operasi, software, dan cara mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini kami menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu, teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan komputer dan sistem informasi atau sistem operasi ya. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer itu sebagai alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika, teman-teman. Nah, jadi komputer itu ada beberapa pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama, komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data seperti data angka, suara, dan gambar, teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi pengertian komputer menurut beberapa para ahli. Dan selanjutnya yaitu sistem operasi komputer, teman-teman. Nah, sistem operasi komputer itu perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi dasar sistem. Nah, di sini juga sistem operasi yang kami gunakan adalah Ubuntu, teman-teman. Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sama proyek, teman-teman. Nah, dan kemudian tujuan dan distribusi Linux sendiri adalah membawa semangat yang terkandung di dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak, teman-teman. Jadi bisa teman-teman baca juga di slide ini. Nah, kemudian, ini dia langkah-langkah instalasi dual boot Ubuntu. Maksudnya apa sih? Nah, di sini kami kan melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu. Nah, di sini ada dua cara, yaitu dengan VirtualBox dan dual boot. Saya menggunakan dual boot, yang dimana dual boot sendiri nanti bisa kita arahkan juga ke Windows. Misalnya kita nggak mau di Ubuntu, Windows, misalnya dari Windows kita juga bisa di Ubuntu. Nah, di sini teman-teman, sebelum menginstalnya kita harus menyiapkan flash disk dengan ukuran 4-8 GB ya untuk bootable ke flash disk. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus mengetahui spesifikasi komputer Anda. Nah, di sini kami sarankan untuk memorinya 4 GB, kemudian 2 GHz prosesor dual core, habis itu ruang kosongnya hard disk 25 GB, akses internet untuk keperluan lainnya. Dan kemudian yang ketiga adalah buat partisi baru, sisipkan ataupun siapkan partisi baru yang digunakan untuk menyimpan operating system Ubuntu ya. Sebagai contoh, di sini kami menyiapkan ruang kosong 150 lebih GB hard disk untuk operating system Ubuntu. Nah, teman-teman sekalian, menginstal Ubuntu 18.04 dan kita menggunakan Ubuntu 18.04, teman-teman, dengan dual boot dan dengan juga Windows 10. Sebelumnya kan kita menggunakan sistem operasi Windows 10 dan kemudian kita restart Windows 10-nya. Sebelumnya atur dulu, teman-teman, boot optionnya dengan menekan tombol biasanya F12, F10 atau F2, tergantung merek laptop kalian semuanya. Untuk memilih selanjutnya bisa kita lihat pada layar ini starting, kemudian pada gambar berikutnya. Nah, kemudian ini teman-teman akan timbul pada welcome screen. Pilih bahasa instalasi dan tekan tombol pasang Ubuntu. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, banyak bahasanya, dan di sini kami milih bahasa Indonesia yang mana mudah dimengerti dan mudah dipahami untuk kita semua. Nah, langsung aja kita tekan tombol pasang Ubuntu ya. Nggak ada lagi kita coba Ubuntu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu, silahkan coba dulu. Nah, kemudian di layar berikutnya ini pilih layout keyboard yang sesuai untuk sistem kalian dan tekan pada tombol continue atau lanjutkan, teman-teman. Nah, mohon maaf karena terjadi kesalahan sistem, gambarnya terbalik ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya nggak terbalik ya. Nah, pada layar ini juga kita pilih instalasi normal dan tekan tombol continue dan lanjutkan. Nah, di sini juga memilih memiliki opsi untuk melakukan instalasi minimal desktop Ubuntu yang hanya mencakup beberapa utilitas sistem dasar dan browser web. Nah, di sini teman-teman yang pilih instalasi normalnya itu di gambar berikut ini ya. Pasti kemudian matikan opsi scoreboard jika diperlukan untuk menginstal perangkat lunak pihak ketiga untuk kartu grafis, WiFi atau format media tambahan seperti yang ada di gambar ini. Ini ada WiFi-nya, kemudian kita lanjutkan, kemudian timbul pembaruan dan perangkat lunak lain. Di sini kita bisa instalasi normal ya. Kemudian lanjutkan. Nah, pada layar berikutnya ini teman-teman pilih opsi starting
else atau sesuatu yang lainnya untuk mempartisi hard disk secara manual dan tekan tombol continue atau lanjutkan ya teman-teman. Di sini kita pilih sesuatu yang lain, lanjutkan. Pada layar berikut ini pilih ruang kosong hard drive dan tombol klik plus untuk membuat partisi Ubuntu, dan sekarang pilih ruang kosong dan kemudian klik pada tanda tambah tersebut ya teman-teman, seperti slide ini. Nah kemudian setelah membuat partisi, klik install now untuk melakukan instalasi teman-teman. Nah klik continue untuk menulis perubahan ke disk. Nah pada layar berikut ini teman-teman bisa kalian lihat ya, pilih lokasi dari peta dan dengan tombol continue-nya. Nah di sini kalian pilih Jakarta saja karena nggak masalah ya teman-teman, kalau gimana ya, link Indonesia. Nah kemudian pada layar ini juga masukkan nama kalian, nama komputer, nama pengguna dengan kata sandi yang kuat, dan pilih opsi dengan record my password to login. Nah di sini setelah selesai tekan tombol continue atau lanjutkan dan tunggu hingga proses instalasi selesai teman-teman. Nah, selanjutnya biarkan proses instalasi selesai teman-teman, seperti ini. Bacaan selamat datangnya kita sudah ada di selamat datang di Ubuntu, kemudian biarkan proses instalasi berjalan. Setelah instalasi selesai teman-teman, nah keluarkan media instalasi dan klik restart untuk membuat ulang fungsi. Ini dia tampilannya teman-teman. Jadi kita tadi udah klik restart, kemudian ada slide, bisa kita ke Ubuntu, ada ke Windows juga bisa, jadi bisa kita ubah ya. Nah kemudian teman-teman yang terakhir adalah login ke Ubuntu 18.04 desktop dengan nama pengguna dan kata sandi yang kalian konfigurasikan ketika menginstal sistem dan ikuti layar Ubuntu ini ya. Nah ada Nelva, kemudian kata sandi kita masukkan. Nah ini dia tampilan pertama dari Linux Ubuntu 18.04 teman-teman, bisa lihat ya, sudah beda dari Windows ke Linux Ubuntu. Nah kemudian, nah ini dia langkah-langkah instalasi software. Tadi kan udah langkah-langkah sistem operasinya ya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, teman-teman, tadi kan kita sekarang berarti udah masuk di sistem operasi Linux Ubuntu-nya. Jadi tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya kita tuh akan download atau install aplikasi seperti Google Chrome, PSPP, Sampicat, Miss Office, dan Wine. Nah, syarat kita downloadnya itu adalah kita harus download dulu install aplikasi pendukung seperti Wine agar proses penginstalannya bisa diproses. Setelah itu kita masuk ke terminal untuk mengupdate sistemnya. Kemudian download dan pasang aplikasi FreeCAD, di mana FreeCAD adalah pemodelan 3D dengan sistem parameter dengan parametrik modeling, memungkinkan kita dengan mudah memodifikasi desain kita dengan kembali ke proses pemodelan sebelumnya dan mengubah parameternya. Jadi FreeCAD adalah open source dengan lisensi LGPL dan seluruhnya menggunakan sistem modul sehingga memungkinkan untuk penambahan fitur-fitur. Jadi FreeCAD bisa membuka dan mengedit format file terbuka seperti STEP, IGES, STL, dan lainnya. Nah kemudian teman-teman tadi udah dibacakan ya salah satu langkah-langkahnya. Nah sekarang kita waktunya untuk menginstal FreeCAD atau pasang FreeCAD ya teman-teman. Di sini FreeCAD kan untuk memudahkan kita untuk mengakses kan. Nah di sini ada nampak ya teman-teman, ada aplikasi yang huruf A ini bisa kita buka, kemudian kita cari FreeCAD, kemudian kita pasang FreeCAD untuk memudahkan kita menginstal dan mendownload aplikasi lainnya. Nah kemudian selanjutnya kita akan mendownload aplikasi Wine dari FreeCAD. Yang mana ketika kita mau download ataupun install aplikasi lainnya, kita harus install dulu aplikasi pendukungnya seperti Wine ini teman-teman. Nah ketika sudah diinstal, ini kita udah install ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih ragu atau belum paham, silahkan aja cari di internet, juga banyak cara install Wine untuk Ubuntu teman-teman. Nah kemudian ketika kita sudah masuk ke Wine, baru kita bisa mendownload aplikasi lainnya. Selanjutnya kita akan mendownload Google Chrome ya teman-teman, seperti yang gambar ini. Nah kemudian selanjutnya kita akan masuk ke proses download dan install teman-teman. Ini dia, nampak ya, proses instalasi dari Google Chrome. Nah kemudian selanjutnya kita akan mendownload Exam Ubuntu teman-teman. Ini dia Exam Ubuntu. Nah kemudian kita akan download dan install aplikasi Microsoft Office ya teman-teman ya. Microsoft Office-nya sudah berjalan. Nah kemudian selanjutnya kita akan mendownload aplikasi PSPP teman-teman. Nah ini dia, setelah kita berhasil mendownload aplikasi PSPP, berarti kita sudah menjalankan semua proses dalam penginstalan komputer teman-teman. Nah sekarang adalah permasalahan yang terjadi dalam penginstalasi ataupun dalam instalasi sistem komputer. Nah di sini sistem pertama, sistem operasinya ya.
kita kan menggunakan Linux Ubuntu ya. Setiap kegiatan yang dilakukan di Linux Ubuntu ini haruslah menggunakan perintah teman-teman. Jadi agak lebih rumit ya daripada Windows. Jadi gitu. Nah, kemudian pada saat kami mengerjakannya itu terjadi bacaan error pada saat mengupdate sistemnya teman-teman. Strip apt strip repository command not found gitu, yang artinya bahwa perintah tersebut tidak ada, belum terinstall di sistem. Jadi kita harus memperbaikinya gitu. Nah, kemudian sebetulnya di permasalahannya cukup simpel karena mungkin kita baru pertama kali dan masih awam. Nah, untuk mengatasinya teman-teman, silahkan buka terminal dan jalankan perintah sudo apt strip get install software atau properties strip command. Lalu setelah proses instalasi selesai, lakukan update dengan perintah sudo apt strip get update. Setelah itu kamu konfirmasi. Nah, itu kalau teman-teman kalau teman-teman tadi terjadi masalah error tadi ya, karena itu termasuk permasalahan yang simpel teman-teman, karena keterangan error sudah jelas bahwa paket add strip apt strip repository belum terinstall. Jadi kita tinggal ulang aja seperti itu yang telah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah teman-teman, sistem operasi yang kita gunakan adalah Linux Ubuntu 18.04, di mana sistem ini lebih rumit daripada Windows ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengembangkan kreativitas dan mengembangkan kreativitas mahasiswa untuk lebih baik lagi gitu ya. Kemudian sarannya adalah ketika kita mau menggunakan Linux Ubuntu harus betul-betul memahaminya dan mempelajarinya terlebih dahulu, karena itu bisa menggunakan dual boot dan virtual box gitu. Dan kemudian semoga sistem ini bisa memberikan layanan terbaik, dan semoga kita bisa menghasilkan sistem ini dan semoga dapat dicintai oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Inilah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.